Dan saat ini lebih dari 10 Master Roh terbang dekat di belakang pedang Dulo Chengxin. Tang San melihat mereka dan langsung tersenyum. Dia tahu sebagian besar Master Roh terbang ini adalah Flander dan Lu Erlong. Menggunakan sosis jamur terbang adalah Dai Mubai, Oscar, Ni Rongrong, dan Zuzu King. Ma Hongjung membuka sayap uniknya. Setelah mereka sisanya, semuanya setidaknya adalah Master Roh tingkat Spirit Dulo. Little Sun, kamu datang begitu cepat. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan dan rasa rindu saat melihat Tang San. Dai Mubai mencengkeram bahu Tang San. Ayo pergi, kita akan bicara di bawah. Sosis jamu terbang ini tidak bertahan lama. Dipandu oleh semua orang, Tang San mengikuti mereka mendarat. Setelah Tang San bertemu Flander dan yang lainnya, kini datang juga 4 ketua sekte Tang, Titan, Bai He, Badak Tua, dan Yang Wudi. Mereka semua tampak asik reunian. Tak lama kemudian datang juga Ning Fengzi, Bong Dulo, dan Pedang Dulo Chengxin. Mereka semua penasaran terhadap Trisula yang dipegang Tang San. Tang San pun menceritakan secara singkat tentang Sigot Trident yang beratnya 108.000 jin. Tiba-tiba tampak hadir Kaisar Xu Beng dan Grandmaster. Xu Beng menyambut Tang San dengan penuh hormat. Guru, selamat datang. Tang San berkata pada Kaisar Xu Beng, Yang mulia, saya menghitung kekuatan kerajaan Spirit Hall. Menurut semua jenis indikator di masa lalu, jumlah total Master Roh kerajaan Spirit Hall sekitar 60 hingga 70.000. Bisa dibilang itu 10 kali lipat milik kita. Tapi mereka paling banyak bisa mengerahkan 50.000. Saat ini Grandmaster memimpin sekitar 4.000 Master Roh kita. Ditambah 2.300 dari sekte Tang kita. Ditambah tentara Tang yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi sekte Tang. Saya yakin setidaknya dapat memblokir serangan frontal dari 20.000 guru roh Spirit Hall. Kaisar Xu Beng langsung mengundang Tang San dalam rapat besar militer dalam rangkaian persiapan penyerangan kerajaan Spirit Hall. Dalam rapat besar militer kerajaan Heavendo, Tang San mengusulkan agar Kaisar Xu Beng memperkuat pertahanan bagian belakang, yaitu bagian pasokan makanan dan logistik, karena bagian ini merupakan titik lemah pasukan. Dan Tang San mengajukan diri memperkuat posisi ini. Kaisar Xu Beng dan Marshal Jilong menyetujui usulan Tang San. Besok paginya Tang San beserta Strike Seven Devil dan 100 murid Speed Hall sekte Tang langsung bergerak ke bagian belakang, menjaga pasokan makanan dan logistik pasukan. 100 murid Speed Hall sekte Tang terbang di udara mengawasi dari udara. Tak lama kemudian murid Speed Hall memberikan informasi kepada Tang San bahwa di bawah ada pergerakan 50 Master Roh yang mencurigakan. Strike Seven Devil langsung berbagi tugas. Tang San, Xiao Wu, dan Ma Hongjung langsung menuju 50 Master Roh yang mencurigakan itu. Sedangkan Dai Mubai, Zuzu King, Ni Rongrong, dan Oscar tetap berjaga di titik kumpul. Tang San dengan cepat menemukan target mereka. Dugaannya ternyata benar. Spirit Hall mengerahkan guru roh elit untuk menghancurkan jalur suplai logistik pasukan. 50 guru roh berpakaian hitam dengan tenang menuju maju melalui medan tanpa jalan yang rumit. Dipimpin langsung oleh seorang pria yang tampak anggun dan muda, tapi dengan ekspresi yang agak suram. Ini adalah salah satu ketua kekaisaran roh, Trisan Dulo, Yu Guan. Tang San mengusap simbol Sigot di dahinya. Lingkaran biru menyebar, menyelimuti mereka bertiga. Seketika semua jejak mereka di tanah menghilang. Ini adalah kemampuan kain kafan laut luar, sehingga pergerakan mereka tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tiba-tiba Yu Guan merasa tidak enak. Sebelum dia bisa menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya, langsung berubah menjadi laut biru. Lapisan dan lapisan bayangan pohon hampir secara instan mengisolasi di dunianya sendiri. Selain bayangan pohon biru bergerigi, dia bahkan tidak bisa melihat bawahannya. Musuh, serang! Yu Guan berteriak hampir gila. Yu Guan tahu ini adalah momen hidup dan mati. Persepsinya meningkat hingga batasnya, dan dia melompat tanpa ragu-ragu bergegas 10 meter ke udara, dilindungi oleh avatar roh Trisan Langit Velvet. Suara sedingin es bergema di hutan. Semua warna biru kemudian menghilang tanpa jejak,
Dan ketika pemandangan di depan Yuguan menjadi jelas lagi, dia melihat 49 guru roh elit yang dibawanya membeku di udara dalam berbagai pose aneh. Masing-masing ditutup oleh kristal merah samar yang tembus cahaya. Krisandulo menggigil ketakutan. Pada dasarnya bahkan ia tidak mempertimbangkan untuk menyelamatkan bawahannya. Dia menginjak krisan langit aneh dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan, langsung melarikan diri ke kejauhan. Di saat yang sama suara pecah setajam komposisi musik bergema. 49 guru roh yang membeku oleh kristal berubah menjadi debu, hancur oleh kekuatan aneh, bahkan tidak meninggalkan mayat. 49 guru roh elit spirit hall benar-benar sangat kuat. Mereka bahkan bisa dengan mudah menghancurkan 1000 tentara. Namun sayangnya yang mereka temui adalah kemampuan roh 100.000 tahun yang hanya mereka dengar dari legenda. Kemampuan roh ke-8 Tangsan, 1000 tangan Asura, dari cincin roh Raja Orka jahat 100.000 tahun, bersembunyi di dalam Pasi Barrier dan memilih hutan ini untuk menyerang kekuatan mental. Tidak diragukan lagi, ini adalah mahakarya Tangsan. Xiao dan Ma Hongjun tidak melakukan apa-apa, karena jika mereka melakukannya, efek siluman akan langsung menghilang. Ma Hongjun tiba-tiba mencegat pelarian Krisandulo. Krisandulo yang sudah sangat ketakutan ini tidak peduli lagi dengan Ma Hongjun. Mengandalkan kekuatan level titel dulonya, dia fokus menerobos dengan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Tangsan dengan si God Trident-nya sudah berada di belakang Ma Hongjun. Ketika Krisandulo melewati Ma Hongjun, dia langsung bertabrakan dengan si God Trident Tangsan. Boom! Ledakan dahsyat bergema. Tabrakan instan itu membuat organ dalam Yuguan terasa seperti bubur, dan dia terhubung dengan roh krisan langit. Sepertinya dia telah menabrak tembok kota besi yang tak tertandingi. Roh aneh Velvet Krisandulo tiba-tiba hancur. Bahkan Yuguan terlempar ke belakang. Darahnya mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia tidak merasakan sakit, tapi dia sudah lumpuh total. Bahkan peringkat 97 pedang Dulo Chengxin dan peringkat 99 Bibidong tidak mampu menerobos blokir si God Trident Tangsan secara langsung. Menggunakan kekuatan murni, mungkin tidak ada orang di seluruh benua yang bisa menembus trisula yang dipegang Tangsan. Krisandulo Yuguan mundur beberapa langkah menatap Tangsan. Kamu, ini benar-benar kamu Tangsan? Tangsan berbicara dengan tenang. Kita bertemu lagi senior Krisandulo. Ekspresi Yuguan berubah cemas dan ketakutan. Tangsan, biarkan aku pergi. Anda harus tahu bahwa semua yang kami lakukan adalah atas perintah Bibidong. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan bergabung dengan Heaven Door Empire. Saya dapat membantu Anda melawan Spirit Hall. Senior Yuguan, saat itu di hutan Stardo, apakah kau membiarkan aku dan Xiao pergi? Tahukah Anda betapa kami menderita karena itu? Apakah Anda melepaskan orang tua saya atau kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mati secara tragis oleh tangan Spirit Hall Anda? Spirit Hall telah menabur terlalu banyak bencana. Luruskan tulang punggung Anda yang gemetar. Anda adalah titel Dulo, jadi matilah dengan bermartabat. Krisandulo berkata, ya kau benar, sebagai titel Dulo saya akan mati secara terhormat. Tapi sebelum Anda bertindak, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana Anda memiliki kekuatan seperti itu tanpa satu cincin roh pun? Tangsan berbicara dengan tenang. Saya memiliki semacam kemampuan untuk menyembunyikan cincin roh. Kata-kata di ranjang kematian selalu datang dari hati. Aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Saat berbicara, Tangsan perlahan mengerahkan si God Trident ke depan. Di sekeliling cincin roh demi cincin muncul dengan tenang. Hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. 9 cincin roh tersusun rapi. Krisandulo Yuguan tidak hanya terpana, tapi juga tercengang. Kalah darimu menjadikan kematianku sangat terhormat. Hanya saja saya tidak akan menunggu untuk mati. Mari kita mulai pertarungan kematian ini. Yuguan melolong. Seluruh tubuhnya bersinar lagi dengan cahaya keemasan. Velvet Chrysanium yang rusak direformasi kembali, langsung melengkapi avatar rohnya. Dia juga merilis kemampuan roh ke-9-nya. Tiap kelopak bunga krisan yang berkilau berputar seperti bilah bulan sabit. Semua kelopak bunga membentuk tornado emas raksasa.
jatuh dari langit menuju Tangsan. Pada saat yang sama Tangsan merilis kemampuan roh ke-9-nya, jiwa naga biru perak, yang merupakan evolusi dari Sky Blue Python Daming yang telah menjadi cincin roh ke-9 Tangsan. Naga biru raksasa itu langsung menabrak tornado emas kelopak bunga Krisandulo. Retakan keras yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Kedua kemampuan ke-9 yang hebat bertabrakan di langit. Boom! Ledakan dahsyat. Tubuh Krisandulo hancur menjadi debu tanpa menyisakan mayat. Meskipun keduanya adalah kemampuan roh ke-9, inilah perbedaan terbesar antara kemampuan roh 10.000 tahun dan kemampuan roh 100.000 tahun. Jarak level tingkatan yang sangat jauh saling berbenturan. Hasilnya pun sudah dapat diprediksi. Tangsan lalu mengajak Xiao dan Ma Hongjung untuk pergi meninggalkan lokasi. Pertarungan ini sudah berakhir. Selamat tinggal senior.